Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku. Judul renungan kita hari ini, Yesus Hakim yang Adil. Ayat renungan kita terdapat dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mari kita dengarkan keterangannya. Yesus mengenakan kemanusiaan kepada keilahiannya agar dia dapat menjangkau umat manusia. Rasul berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus adalah satu-satunya yang pernah berjalan di dalam daging, yang mampu menghakimi dengan benar. Melihat tindakan-tindakan lahiriah, orang-orang mungkin mengutuk dan mencabut apa yang mereka pikir sebagai lalang, tetapi mereka mungkin sangat keliru. Baik pendeta dan orang awam harus menjadi pelajar Alkitab dan memahami bagaimana bertindak sehubungan dengan kesalahan. Mereka tidak bergerak terburu-buru untuk digerakkan oleh prasangka atau keberpihakan, untuk siap dengan hati yang tidak berperasaan, untuk mencabut dan meruntuhkan yang lain. Untuk ini adalah pekerjaan yang paling serius. Dalam mengkritik dan mengutuk saudara-saudara mereka, para penuduh melukai dan meremukkan jiwa-jiwa yang telah mati bagi Kristus. Kristus telah membeli mereka dengan darahnya yang berharga, dan meskipun orang lain menilai dari penampilan luar, mengucapkan kalimat terhadap mereka, penilaian mereka di pengadilan surga lebih menguntungkan daripada penuduh mereka. Sebelum ada di antara Anda yang berbicara menentang orang percaya lainnya atau bertindak dengan jelas untuk memotong mereka dari persekutuan gereja, ikuti perintah Rasul. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Biarkan mereka yang mau membuang saudara-saudari mereka lihat baik-baik karakter dari pikiran mereka sendiri, motif mereka, dorongan, tujuan, dan perbuatan mereka. Jika dengan hati-hati, pengujian doa dari diri kita sendiri, kita menemukan bahwa kita tidak dapat menanggung ujian penyelidikan manusia, lalu bagaimana kita akan tahan ujian di mata Allah jika kita menetapkan diri sebagai hakim orang lain? Sebelum menghakimi orang lain, pekerjaan pertama kita adalah menunggu dan berdoa, melembagakan peperangan melawan kejahatan hati kita sendiri melalui kasih karunia Kristus. Review and Herald 3 Januari 1893. Doa kita hari ini, Tuhan, terima kasih lagi karena kami dibekali oleh firman bahwa kami tidak boleh menuduh orang, menghakimi orang, karena itu adalah tugas dari Allah, dari Yesus. Biarlah kami makin menyadari, mengintrospeksi diri, bahwa kami sesungguhnya banyak kekurangan. Dan bila mana kami mau menghakimi orang, ajarlah kami Tuhan untuk melihat diri kami, sehingga penghakiman itu diserahkan kepadamu Yesus. Terima kasih untuk pelajaran di hari ini. Kami persembahkan doa ini dan menyerahkan segalanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.